guys, di sini kami akan sedikit menjelaskan materi desentralisasi dan otonomi daerah. Materi ini tugas untuk pemenuhan nilai mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah semester 6 yang dibimbing oleh Ibu Rahmawati, SH, MSI. Oke, disimak ya. Pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah proses distribusi kekuasaan dan kewenangan pemerintahan ke daerah-daerah. Kebalikan dari sistem pemerintahan yang sentralistik. Proses desentralisasi menguraikan kewenangan yang semula terpusat ke satu titik menjadi ke beberapa titik. Titik-titik yang dimaksud adalah daerah otonom. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pengertian desentralisasi menurut para ahli. 1. Henry Madik ialah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. 2. Rondinelli, Nellis, dan juga Cema ialah penciptaan atau penguatan, baik itu dari segi keuangan maupun hukum, kepada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara bersifat substansial berada di luar kontrol langsung dari pemerintahan pusat. Dasar hukum desentralisasi. Berikut ini merupakan dasar hukum desentralisasi adalah 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi. 4. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah. 6. Kumulatif defisit APBN dan APBD serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 7. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 8. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan desentralisasi. Berikut ini merupakan tujuan dari desentralisasi yaitu 1. Meminimalisir munculnya rezim totalitarianisme. 2. Meminimalisir munculnya kepemimpinan politik otoriter. 3. Mengembangkan potensi daerah secara tepat dan cepat. 4. Menciptakan pemerintahan yang demokratis. 5. Meningkatkan partisipasi daerah dalam proses demokrasi. 6. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah. 7. Mengembangkan potensi independensi daerah otonom. 8. Mengurangi ketergantungan sumber daya pada pusat. 9. Mendorong terwujudnya daerah-daerah otonom yang masyarakatnya sejahtera. 10. Mendorong upaya pemerataan pembangunan dalam skala nasional. Contoh desentralisasi. 1. Pemekaran daerah. 2. Penetapan daerah otonomi khusus. 3. Dana istimewa atau dana otsus. 4. Pilkada. Pengertian otonomi daerah. Secara etimologi atau harfiah, otonomi daerah berasal dari dua kata yaitu otonom dan daerah. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan. Sehingga otonom dapat diartikan sebagai mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak
wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945, amandemen kedua yang terdiri dari Pasal 18 ayat 1 sampai dengan 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. 2. Ketetapan MPR RI nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. 3. Ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Adapun tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan, yang kedua untuk meningkatkan pelayanan umum di daerah kekuasaannya, yang ketiga untuk meningkatkan daya saing daerah. Contoh otonomi daerah. Yang pertama, penetapan upah yang minimum regional UMR. Yang kedua, pengembangan kurikulum pendidikan. Yang ketiga, penggunaan APBD. Yang keempat, pengelolaan objek wisata daerah. Yang kelima, penentuan restribusi.